Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Siti Rahmawati Ismatul Maula, NIM 21862061175, Prodi PGSD kelas 2A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang proses siklus air. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah media pembelajaran dengan dosen Ibu Poppy Anggraini, ST MPD. Proses terjadinya siklus air. Apa itu air? Air adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Air merupakan suatu zat yang tersusun dari senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Berbicara tentang air bermanfaat bagi kehidupan, apa aja sih manfaat air bagi kehidupan? Yang pertama, air bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Air juga bisa dipakai untuk mandi. Lalu, air juga bisa dipakai untuk mengairi sawah. Selanjutnya, air juga bisa digunakan untuk mencuci. Selanjutnya, air juga bisa dipakai untuk minum sehari-hari. Dan masih banyak lagi manfaat air bagi kehidupan. Setelah kita mengetahui tentang air, selanjutnya apa sih yang dinamakan siklus air? Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang terjadi pada atmosfer ke bumi. Lalu kembali ke atmosfer lagi melalui tahapan evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Untuk selanjutnya, di sini ada tahapan siklus air. Yang pertama itu evaporasi. Apa sih evaporasi itu? Evaporasi adalah proses penguapan air dari berbagai sumber air yang ada di bumi. Misalnya dari danau, sungai, atau laut. Selain dari sumber air, proses evaporasi juga bisa terjadi pada tumbuhan yang disebut sebagai transpirasi. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu kondensasi. Uap air yang berasal dari proses evaporasi dan transpirasi akan berubah menjadi awan dan akan berada di tempat yang tinggi karena terbawa angin. Pada tahap ini, terjadi proses kondensasi atau pengembunan. Yang terjadi saat awan berada di tempat yang semakin tinggi, maka suhunya akan semakin rendah. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu presipitasi. Sebutan lain dari presipitasi adalah hujan, yaitu proses saat titik-titik air dari awal jatuh ke bumi. Hujan terjadi saat awan sudah menampung terlalu banyak air dan awak menjadi semakin besar. Saat awan tidak lagi mampu menampung air atau uap air, maka akan terjadi hujan, salju, atau hujan es. Nah, tahap yang terakhir yaitu infiltrasi. Proses terakhir pada siklus air adalah infiltrasi, atau disebut sebagai penyerapan. Air hujan yang turun akan jatuh ke bumi dan mengalir ke sungai, danau, laut, hingga samudera. Selain mengalir ke berbagai sumber air, air yang turun ke bumi lewat proses presipitasi juga akan terserap ke tanah, bahkan juga diserap oleh tumbuhan. Setelah mengetahui tahapan-tahapan pada siklus air, selanjutnya apakah ada dampak siklus air bagi kehidupan? Nah, dampak siklus air bagi kehidupan itu ada. Yang pertama, siklus air menyediakan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Yang selanjutnya menjadi pelarut unsur hara. Dan siklus air mempengaruhi kelembaban, suhu, curah hujan, dan iklim di bumi. Selanjutnya, uap air akan mengurangi suhu di bumi sehingga tidak terlalu panas. Selanjutnya, menjadi sumber daya bagi kehidupan. Selanjutnya, menjadi pencuci biosfer. Dan yang terakhir, air yang turun sebagai hujan menghasilkan air tawar yang dibutuhkan makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup.
yang terakhir ada kesimpulan. Air sangat penting bagi makhluk hidup dan banyak sekali manfaatnya. Proses terjadinya siklus air merupakan gambaran bahwa jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.